Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riko Jatnika dengan nomor induk mahasiswa 122202013. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam dengan menjawab soal-soal UTS lewat video. Nah, yang pertama, jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama, serta bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat dapat membantu dalam memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Al-Kindi ini merupakan seorang filsuf yang terkemuka gitu ya, sangat dihormati dan disebut juga sebagai filsuf pertama dari Arab, dan banyak sekali karya-karya beliau yang sangat luar biasa. Nah, dalam pandangan Al-Kindi, apakah ada hubungan antara agama dengan filsafat? Tentunya ada. Beliau berpandangan bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat dan agama. Keduanya memiliki keselarasan, yaitu merupakan suatu jalan dalam pencarian kebenaran. Yang membedakan itu dari metodologinya saja. Jadi metodologinya yang berbeda. Kalau filsafat dan wahyu dari ajaran agama itu sebenarnya saling melengkapi, tidak ada perbedaan. Keduanya saling terintegrasi dan saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Nah, beliau juga berpendapat apakah ada filsafat ini bisa membantu dalam memahami ajaran agama? Bisa. Yang kedua, yang itu peran filsafat dalam ajaran agama. Filsafat ini memberikan alat berupa logika dan penalaran yang rasional, membantu menjelaskan konsep-konsep ajaran agama, konsep agama secara lebih sistematis, dan dapat memperkuat keyakinan agama melalui argumentasi-argumentasi yang rasional, membantu memahami makna yang lebih dalam ajaran-ajaran agama. Nah, soal yang kedua, Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas, apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya. Nah, Al-Razi memang dikenal dengan pemikiran rasionalnya yang khas dalam bidang etika dan moralitas. Nah, di sini itu dasar pemikiran etika Al-Razi, yaitu beliau menekankan rasionalitas sebagai landasan etika, menolak dogmatisme dalam moralitas, dan mengutamakan penggunaan akal untuk menentukan baik buruknya sesuatu. Berpendapat bahwa kebenaran moral dapat dicapai melalui penalaran. Yang kedua, konsep kebahagiaan. Menurut beliau, kebahagiaan sejati bisa dicapai melalui keseimbangan, menolak hedonisme yang berlebihan, dan menekankan moderasi dalam segala hal. Nah, ini yang membedakan konsep dari filsafat Ar-Razi dengan yang lainnya. Itu Ar-Razi ini beliau yang pertama itu perbedaannya itu rasionalitas yang murni, lebih mengenalkan akal dibanding wahyu, pendekatan sistematis dan metodologis, serta penekanan pada pembuktian yang empiris. Yang kedua itu individualisme, jadi beliau itu berfokus pada tanggung jawab individual saja, kemandirian dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga itu universalitas, prinsip moral yang berlaku universal, tidak terikat konteks budaya dan lintas zaman. Itu pemikiran Ar-Razi ini tentang etika dan moralitas tentunya memberikan kontribusi penting dalam perkembangan filsafat moral dan tentunya masih relevan untuk dikaji dalam konteks modern hingga sampai saat ini. Yang soal nomor 3, yaitu Al-Farabi disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Dalam filsafat Islam, apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah? Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan
kita harus mengetahui dulu dari menurut konsep Al-Farabi ini tentang Al-Madinah Al-Fadilah ini, yaitu didefinisikan sebagai kota yang warganya itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sejati, masyarakat yang terorganisir secara sempurna, dan sistem-sistem politik yang harmonis, tatanan yang mencerminkan aturan yang menyeluruh. Landasan filosofisnya itu bersumber dari pemikiran Plato dan Aristoteles, diintegrasikan dengan ajaran-ajaran Islam berbasis pada rasionalitas dan spiritualitas, menekankan kesatuan antara politik dan etika. Nah, ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi ini yaitu struktur kepemimpinan. Jadi dipimpin oleh raja dan memiliki pemimpin 12 kualitas utama, atau biasa disebut kita mendefinisikannya sebagai menteri-menteri yang tentunya ahli dalam bidangnya, seperti dalam pendidikan ya pendidikan, orang yang mumpuni di bidangnya, dalam ekonomi hukum, dalam ilmu hukum, dan tentunya orang-orang yang memiliki background yang bercukupan atau cakap dalam bidangnya gitu. Terus ciri utama yang kedua itu adalah karakteristik sosial, yaitu keadilan sebagai prinsip dasar, kerjasama antar warga, hubungan sosial, dan kesejahteraan bersama. Nah, hubungan dengan kebahagiaan itu, konsep kebahagiaan itu menurut Al-Farabi ini sebagai tujuan tertinggi. Jadi pencapaian kesempurnaan spiritual dan intelektual, keselarasan antara jiwa dan akal, serta integrasi antara teori dan praktik. Nah, soal yang nomor 4, Ikhwan al-Safa atau persaudaraan kemurnian memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan al-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Kita harus mengetahui dulu apa itu Ikhwan al-Safa atau biasa disebut sebagai persaudaraan suci atau persaudaraan kemurnian, yaitu adalah sebuah kelompok pemikir muslim yang muncul di Basrah, Irak pada abad ke-10 Masehi. Nah, Ikhwan al-Safa ini menggunakan metode yang unik dan komprehensif dalam upaya mereka menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui karya-karya mereka yang dikenal sebagai Rasail Ikhwan al-Safa, yaitu risalah-risalah persaudaraan suci. Nah, metode mereka itu bersifat ensiklopedis dan terintegrasi, mencakup berbagai bidang pengetahuan yang disusun secara sistematis. Nah, dalam penyusunan risalah-risalah mereka, Ikhwan al-Safa ini mengorganisasikan pengetahuan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu matematika dan logika, ilmu alam dan sains, ilmu jiwa dan rasional, serta ilmu ketuhanan dan syariat. Pengorganisasian ini mencerminkan pendekatan mereka yang bertahap dan sistematis dalam memahami pengetahuan, dimulai dari hal-hal yang paling mendasar hingga hal-hal yang paling kompleks. Nah, dalam proses penyatuan ini, Ikhwan al-Safa menggunakan berbagai teknik penyajian seperti analogi, perumpamaan, dialog, dan argumentasi yang rasional. Mereka sering menggunakan contoh-contoh dari alam dan kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks, membuat pemahaman menjadi lebih mudah dan dapat diakses oleh berbagai tingkat kepemahaman orang itu. Nah, dalam metode pembelajaran mereka juga, Ikhwan al-Safa ini menekankan pentingnya dasar kemajuan dan bertahap dan sistematis. Mereka memulai dengan pengenalan konsep-konsep dasar, kemudian secara bertahap mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks,
Proses pembelajaran ini melibatkan tidak hanya transmisi pengetahuan, tetapi juga pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman yang holistik atau menyeluruh. Nah, pandangan mereka ini tentang peran dan akal mencapai kebenaran sangat maju untuk zamannya. Mereka mengakui bahwa akal memiliki kemampuan untuk mencapai kebenaran, tetapi juga menyadari bahwa kebenaran tertinggi itu hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara akal dengan wahyu dan pengalaman spiritual. Jadi pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara rasionalisme, spiritualitas yang menjadi ciri khas pemikiran-pemikiran Islam. Nah, soal nomor 5 itu, Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini memengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Jadi teori emanasi menurut Ibnu Sina atau disebutnya itu Avicenna adalah konsep filosofis yang menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk dan berkembang. Emanasi ini itu berasal dari bahasa Latin yang artinya emanare, yang artinya memancar. Nah, dalam konteks teori ini, emanasi ini mengacu pada proses di mana Tuhan memancarkan diri atau menciptakan realitas alam semesta. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu sumber saja atau substansi yang murni, yaitu Tuhan atau Allah. Nah, emanasi merupakan proses di mana keberadaan Tuhan atau substansi yang murni ini menyebar atau memancar ke berbagai bentuk dan tingkat eksistensi yang lebih rendah. Ibnu Sina percaya bahwa ada tingkatan keberadaan yang berbeda, dimulai dari yang paling sempurna hingga yang paling rendah. Allah dianggap sebagai substansi yang paling sempurna dan paling murni, sedangkan alam semesta dengan segala keberagamannya itu adalah hasil pancaran dari keberadaan Allah. Pandangan ontologis Ibnu Sina tentang Tuhan dan alam semesta sangat dipengaruhi oleh teori emanasi. Menurut Ibnu Sina, Tuhan secara ontologis selalu ada dan menjadi penopang dari segala yang ada. Tuhan dari awalnya sudah ada, tidak perlu menyadarkan diri pada alam semesta seperti dalam keterangan para filsuf yang menjelaskan pendekatan kosmologis yang menyeluruh. Dalam pandangan ontologisnya, Ibnu Sina menganggap bahwa Tuhan adalah zat yang paling agung yang menciptakan yang ada dalam alam semesta. Tuhan secara ontologis selalu ada dan menjadi penopang dari segala hal yang ada di dunia ini. Proses emanasi membantu menjelaskan bagaimana Tuhan sebagai zat yang paling sempurna dan murni menciptakan dan memancarkan kebenarannya ke alam semesta yang lebih rendah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari soal UTS. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau keterbatasan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.